Pemerintah kembali membuka pintu masuk internasional di Bali dengan menerapkan karantina bubble. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut upaya ini dilakukan untuk menggencarkan kembali perekonomian Bali yang terdampak COVID-19. Bagaimana kemudian skema penerapan karantina bubble? Mengapa pemerintah memaksakan penerapan skema ini di tengah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di tanah air? Kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto dan epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo. Selamat malam Mas Heri. Pak Windu. Selamat malam, Mbak Elvira. Terima kasih waktunya malam hari ini. Selamat malam Pak Heri. Oke, saya ke Mas Heri terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai skema yang dijalankan pemerintah karantina dengan skema bubble ini. Mari berbicara mengenai penambahan kasus untuk hari ini sendiri, Mas Heri. Kami mencatat kasus positif mencapai 32.000 kasus dan positivity rate terus naik. Gambarannya seperti apa pertambahan kasus hari ini? Iya, kasus ini mencapai 32.000 lebih ya, di mana 13.000 diantaranya berasal dari DKI Jakarta, dan memang kontributor kasus terbesar tetap di 3 provinsi, Banten dan Jawa Barat. Eskalasi kenaikan terjadi tentu saja di provinsi sekitarnya, seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan Bali tentu saja. Makanya Presiden kemarin meminta ada 6 provinsi ini menjadi perhatian utama pemerintah untuk melokalisir kasus sedemikian rupa. Tentu saja kita akan bertanya kenapa kasus ini naik cukup signifikan. Ya, seperti diperkirakan memang populasi dari varian Omikron ini semakin meningkat, dan kita sudah tahu semua karakternya, penularannya jauh lebih cepat daripada Delta ya, atau varian-varian sebelumnya, sehingga kenyataan ini yang sekarang kita hadapi. Jadi bagaimana kemudian kita fokus bagaimana menahan laju penularan ini atau segera mencapai puncak seperti yang diperkirakan, untuk secara perlahan kita recovery ke angka penularan harian yang bisa kita kendalikan. Baik. Ketika Delta Juli 2021 puncak, mohon koreksi jika saya salah, mencapai sekitar 53-54 ribu kasus. Untuk varian ini sendiri pemerintah memastikan kemungkinan 100 hingga 150 ribu kasus. Mengingat hari ini saja sudah 32 ribu kasus, apakah puncak diprediksi bisa lebih awal, tidak di akhir Februari, mungkin di pertengahan? Iya, kita akan lihat laju penularan harian sekarang ya, kenaikan berapa persennya gitu, karena memang ini yang sedang diamati benar-benar agar kemudian ini bisa kita tekan. Apakah kemudian akan lebih cepat, tentu kita tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Nanti akan kita lihat sampai di titik mana penularan puncak itu terjadi. Di varian Delta waktu itu 55 ribuan ya, kasus puncaknya, dengan kasus aktif mencapai 500 ribu ketika itu. Jadi kalau kasus ini diperkirakan, misalnya Menteri Kesehatan memperkirakan 3 hingga 5 kali lipat, tentu saja kita harus bersiap-siap jauh lebih awal, dan kemudian menyesuaikan diri untuk menghadapi situasi seperti ini dengan mencegah masing-masing dari diri kita tertular COVID-19. Baik, Bali sendiri hari ini menempati posisi keempat penambahan jumlah kasus positif, 1.789 kasus, 2 orang meninggal dunia. Secara keseluruhan 42 ya tercatat ya Mas Heri ya hari ini ya untuk pasien yang meninggal dunia. Bukan angka yang kita harapkan begitu, tapi kenyataannya saat ini jumlah pasien meninggal dunia terus bertambah. Mengapa kemudian di tengah adanya lonjakan kasus positif ini ada skema baru yang ditawarkan pemerintah, membuka pintu internasional kedatangan bagi WNA di Bali? Ya, pintu kedatangan internasional itu sebenarnya sudah dibuka di Bali pada tanggal 14 Oktober ya, 2021 waktu itu. Persiapan yang dilakukan oleh Bali yang 58% pendapatan domestik brutonya ya, PDRB-nya itu dari pariwisata, tentu sepanjang pandemi ini sangat terkoreksi dalam, dan kita tidak bisa semata-mata bicara boleh atau tidak boleh, tetapi kita sekarang memikirkan adalah bagaimana kita membuka atau menghidupkan kembali perekonomian Bali di tengah pandemi ini, tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang memungkinkan. Rasanya travel bubble ini adalah best practice sekarang yang terjadi di sejumlah
negara tentu saja dengan persyaratan-persyaratan. Tapi yang kalau dalam kasus di Bali ini harus dilihat bahwa sebenarnya paket yang coba dijimik ya oleh Kementerian Pariwisata itu ya, paket karantina, tetapi karantina dalam skema bubble di mana ketika dia sudah berada di satu kawasan, mereka satu kawasan atau satu hotel, ya mereka sampai 5 hari bisa tetap di sana, tapi tidak semata-mata hanya di ruangan atau di kamar. Mereka bisa beraktivitas di situ sampai kemudian 5 hari sebenarnya mereka melakukan tes lagi bahwa mereka tidak sedang membawa virus sebelum mereka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan atau melanjutkan keperluan dia datang ke Bali misalnya kan dalam hal ini untuk berwisata. Saya tertarik Mas Heri menggunakan kata gimmick begitu, artinya ini coba-coba cek ombak atau bagaimana? Ya, sebenarnya tidak cek ombak karena waktu kita buka pun tanggal 14 Oktober itu tidak ada satupun pesawat yang mendarat di Bali ya internasional yang kemudian dengan tujuan pariwisata. Tadi kan Pak Luhut mengatakan bahwa ini dibuka oleh pelaku perjalanan internasional non PMI. Jadi mereka bisa ada di sana mengikuti travel bubble selama 5 hari. Kemudian sebenarnya itu adalah bahasa lainnya nanti Prof Windu bisa menceritakan juga bahwa itu sebenarnya juga karantina tapi dalam skema bubble kira-kira seperti itu. Kita tanya langsung ya ke Pak Windu. Pak Windu, bagaimana epidemiolog melihat gimmick yang dilakukan oleh pemerintah membuka pintu Bali penerbangan langsung internasional? Ya, jadi kan sekarang kan kita tahu ya bahwa di semua ya hampir di semua negara di dunia sudah terjadi transmisi lokal ya dari Omikron ya, jadi artinya seluruh dunia, bahkan dunia sekarang juga sudah mencapai puncaknya ya kan, dari tanggal 24 Januari kemarin itu mencapai puncak dunia ya, sekarang turun, Indonesia sedang naik ya, tetapi jadi artinya gini, kalau di semua negara ini sudah terjadi penularan yang sangat luas ya dari sebuah penyakit. Jadi artinya tingkat risikonya sama sebetulnya di semua negara. Sebetulnya tidak ada gunanya lagi sebetulnya kita membatasi masuknya orang dari luar menuju ke dalam, demikian pula orang kita ketika menuju ke luar gitu. Yang penting adalah ya ketika masuk maka betul-betul dia harus negatif, nah, gitu ya kan. Jadi harus negatif dan jangan sampai mereka kemudian membawa virus itu menulari orang penduduk kita. Itu yang penting ya. Jadi bagaimana caranya? Selalu karantina. Meskipun dia ketika masuk sudah kan, ketika masuk kan selalu pertama dia harus punya status vaksinasi 2 dosis ya. Sebenarnya 2 dosis itu yang terbaik ya, meskipun ada yang artinya ada aturan yang membolehkan yang belum lengkap ya, tetapi karantinanya lebih panjang ya, 7 hari sekarang kalau yang belum lengkap, tetapi kalau lengkap cukup 5 hari. Tetapi sebetulnya yang penting adalah ketika dia masuk dia negatif dalam entry testnya. Kemudian kita tahu bahwa virus itu mempunyai masa onset ya. Masa onset itu masa ketika dia sudah tertular ya, sudah membawa virus tapi belum terdeteksi. Nah itu perkiraannya adalah antara 3-4 hari untuk Omikron, sehingga dia harus dikarantina ya selama minimal 5 hari. Ya tahu kalau dia sudah divaksinasi 2 dosis. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa betul-betul orang yang masuk ke Indonesia itu tidak boleh sebelum dinyatakan betul-betul dia negatif ya, sudah melewati masa karantina, dan nanti ketika di masa karantina kan 1 hari menjelang masa berakhirnya karantina kan harus melakukan exit test ya kan. Kalau dia negatif baru boleh dia berada di luar.
Nah, cuma sekarang karantina kita ya untuk para wisatawan ini kan apa namanya, tentu ketika karantina kan juga perlu apa ya, dia nyaman lah ya. Jadi kalau karantina di kamar kan bukannya dia senang malah stres gitu ya kan. Nah, maka karena itu kita apa namanya, punya strategi, yaitu karantinanya adalah karantina bubble. Yang penting adalah bubble itu tidak boleh bocor. Ya, jadi artinya betul-betul tidak boleh ada kontak selama masa karantina itu antara para PPLN ini dengan penduduk kita. Ya kan, orang yang di luar bubble itu tidak boleh saling kontak. Dan itu menjadi aman gitu ya. Jadi ketika dia sudah menyelesaikan masa karantina bubble-nya, baru dia boleh bepergian kemana saja. Ya, karena sama seperti siapapun yang sudah menjalani karantina ya, dia sudah bebas. Jadi yang penting adalah aman, gitu ya, aman. Meskipun nggak apa-apa, kita ini di dunia, kita mau kemana saja. Ini kan gini ya, virus itu kan sebetulnya tidak membedakan apakah itu orang asing atau orang kita ya. Kan sama saja, orang Kalimantan misalnya datang ke Jawa, ya kan? Kan sama saja dengan orang, karena kondisi apa namanya, status risikonya kan sama sekarang ya di semua tempat itu. Jadi orang Kalimantan mau ke Jawa atau mau ke Bali atau orang Malaysia mau ke Bali sama saja. Virus itu tidak membedakan ya, apakah itu orang Kalimantan, apakah orang Malaysia, apakah orang Kanada misalnya, sama saja. Jadi yang penting adalah asal ketika dia masuk ya, dia dalam keadaan sudah negatif ya, dan itu terus harus dimonitor, termasuk kita sudah punya alat namanya Peduli Lindungi ya, dan itu yang harus digunakan terus sebagai senjata kita untuk memonitor siapapun orang yang bergerak ya, dia apakah masuk ke area publik ya, atau ke transportasi publik ya, itu harus betul-betul bisa dipindai ya, atau bisa dilacak oleh apa namanya, alat kita yang namanya Peduli Lindungi. Ya, jadi itu yang penting, Mbak. Artinya 5 hari ini memang sudah waktu yang tepat. Skema bubble ini memang sudah sesuatu yang selayaknya memang dijalankan. Meskipun saat ini kita tahu pertambahan jumlah kasus cukup naik signifikan. Artinya tidak perlu ada sekat-sekat lagi pintu masuk ke Indonesia. Tidak perlu. Karena semua negara saat ini ya, semua negara di dunia semua ini sudah mempunyai status epidemiologi dari apa namanya, COVID ini yang sama gitu, kurang lebih sama, gitu ya. Kecuali kalau masih ada perbedaan status apa namanya, perbedaan tingkat risiko ya, misalnya Indonesia apa namanya, misalnya saat ini katakanlah Indonesia ini dalam keadaan yang sangat rendah seperti pada bulan Oktober November kemarin ya. Kemudian negara lain lebih tinggi. Tentu kita akan menyeleksi siapa yang boleh masuk ke Indonesia adalah yang levelnya sama dengan kita, yang sama-sama rendah. Tapi kalau kita sudah sama-sama tinggi, sama seperti di dunia ini sudah nyaris semua negara itu level risikonya sudah sama gitu. Jadi yang penting adalah mobilitas itu tetap bisa cair, tetapi tetap bahwa orang yang masuk keluar masuk itu adalah orang yang aman. Jadi tentu tidak boleh orang yang jelas sedang positif, apalagi dia belum terlindung oleh vaksinasi, kemudian masuk gitu. Jadi yang penting adalah ketika di semua daerah, di semua wilayah itu sudah mempunyai status epidemiologi yang tingkat risikonya sama, sebenarnya nggak ada anunya lagi gitu loh ya. Jadi antar daerah itu sudah bisa saling apa namanya, bergerak gitu ya. Tetapi kalau ada perbedaan tingkat risiko, nah itu tentu apa namanya, kita harus menjaga jangan sampai gampangnya itu daerah merah ya akan memerahi daerah yang masih hijau. Nah, dan sekarang ini semua ini sudah merah gitu ya, merah dan kuning. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang statusnya hijau. Ya, Australia aja ketika masuk sana malah mereka tidak ada karantina ya, tetapi tetap mereka diminta, setiap warga yang masuk ya diminta untuk melakukan karantina mandiri ya, meskipun tidak ada karantina terpusat seperti kita. Kalau kita masih
Kita ini masih lebih ketat loh dari negara-negara lain ya. Negara itu sudah bebas masuk, tidak ada karantina dan sebagainya. Kenapa? Karena status risikonya sudah sama gitu. Antar daerah itu, antar negara gitu. Oke, baik. Tadi Pak Windu mengatakan bagaimana menjaga mobilitas tetap cair, tapi memastikan orang yang keluar masuk itu tetap aman. Artinya kan pengawasannya yang kemudian harus dimaksimalkan. Kita akan bahas ini usai jeda bagaimana pengawasan di lapangan bisa dilakukan dengan maksimal. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Mas Heri sekarang. Pengawasan itu yang kemudian menjadi utama, bagaimana kemudian akses masuk yang sudah dibuka, pintu masuk ini sudah dibuka, tapi pengawasan dan memastikan orang-orang yang masuk adalah orang yang aman. Bagaimana Mas Heri? Ya, sebenarnya ini mekanisme karantinanya sama ya. Dari masuk dari bandara, kemudian dipindah ke hotel. Nah di hotel ini yang karantinanya aja yang sedikit berbeda gitu. Jadi ini hanya dipilih oleh hotel-hotel yang khusus yang mau mengikuti program karantina bubble ini. Dan itu juga di kawasan yang sangat terbatas. Tadi dijelaskan juga kepada paket sebelumnya. Tetapi sebagian adalah hotel-hotel di Nusa Dua ya. Di Nusa Dua yang kemudian sudah menyatakan dan mereka punya kapasitas untuk melakukan itu. Karena umumnya mereka selain hotel ya, mereka berada di sebuah kawasan yang terpisah jauh dari pemukiman gitu ya. Terus mereka memiliki fasilitas semuanya ya, fasilitas semuanya di hotel-hotel tersebut. Jadi ini diuji coba untuk mencari tadi ya formula bagaimana tadi yang soal memberikan orang bisa menjalani karantina tetapi dalam suasana yang berbeda, karena memang yang datang di sana adalah para wisatawan yang memang keperluannya adalah untuk berlibur. Sejauh ini ada 5 hotel yang kemudian menerapkan ini atau jumlahnya sudah bertambah? Sejauh ini memang seperti itu ya. Saya coba cek ada beberapa hotel bintang 5 di kawasan Nusa Dua yang sudah menyatakan bersedia untuk itu. Bahkan kami juga sudah Kementerian Parekraf ya dalam hal ini juga menyiapkan hotel-hotel isolasi atau beberapa hotel yang bersedia menjadi hotel isolasi jika dalam periode karantina itu ditemukan yang positif. Jadi ini benar-benar diantisipasi dalam satu kawasan yang kemudian akan segera diuji cobakan dan mudah-mudahan ini menjadi pengungkit lain lah ya buat perekonomian di Bali tanpa kemudian kita mengabaikan protokol kesehatan yang seharusnya. Oke, termasuk juga 6 kapal live on board, Mas Heri? Iya, itu ada beberapa rencana ya, saya harus cek lagi detailnya. Tetapi kalau di Satgas itu lebih pada menyiapkan bagaimana prosedur ataupun regulasi yang bisa diterapkan di sana sehingga upaya untuk tetap menjalankan prokes tadi disampaikan Pak Windu melalui karantina itu tetap sebenarnya substansinya tetap dilakukan, tetapi karena memang sebenarnya sebagian orang yang datang itu kan juga tidak positif gitu loh. Jadi kalau di peserta, kalau kita ngambil contoh karantina di Soekarno-Hatta ya, dari ribuan orang yang datang atau puluhan ribu yang datang dalam satu periode tahun ini misalnya, itu hanya 2% yang positif. Lebihnya itu adalah mereka yang negatif. Jadi bagian besar itu sebenarnya ya tidak membawa virus dan mereka ini juga tidak berbahaya, tidak mentransmisikan virus kepada orang lain. Nah ini yang kemudian dicari jalan tengahnya sambil kemudian kita tetap tadi tidak berkompromi dengan protokol kesehatan yang seharusnya. Oke, termasuk tidak berkompromi terhadap joki karantina, hotel yang kemudian memainkan celah-celah begitu ya dari sisi karantina. Ini bagaimana memastikan bahwa pengawasan ini juga dilakukan dengan maksimal? Iya, mengenai joki karantina atau isu-isu lain yang negatif dalam proses karantina
selama ini rasanya perbaikan-perbaikan itu sudah terus dilakukan sejak karantina pertama dibuka pada akhir 2020 gitu. Memang kemudian ada suara-suara yang tidak mengenakan gitu ya, informasi yang diterima bahkan sampai ke presiden gitu yang kemudian meminta Kapolri untuk melakukan pengusutan secara tuntas. Karena memang secara substansi jika itu memang ditemukan itu terjadi pelanggaran terhadap undang-undang karantina yang memiliki konsekuensi hukum tertentu ya yang kemudian harus kita tegakkan pada titiknya nanti. Oke, saya ke Pak Windu. Pak Windu, kita tahu secara regulasi sudah disiapkan, tapi kemudian ada pihak yang tetap saja bermain gitu, ada celah-celah tersendiri mengenai masalah karantina ini. Bagaimana Anda melihat regulasi ini? Apakah memang harus ada revisi, perubahan, penyesuaian seperti apa Pak Windu? Ya, yang penting kan begini ya, sebuah regulasi kan tentu harus ada dibarengi dengan law enforcement kan ya. Jadi artinya tentu harus ada tindakan tegas. Karena kita tahu ya bahwa ini kita ini kan masih di dalam status darurat kesehatan masyarakat ya, yang dipayungi oleh beberapa undang-undang, salah satunya adalah undang-undang wabah. Ya, di mana di sana dikatakan bahwa bila ada yang menghalang-halangi ya, pengendalian ya, atau penanganan wabah, itu ada sanksi pidana. Jadi betul-betul yang penting itu adalah ketegasan ya. Masalah di kita ini kan sering ya, itu ada diskresi atau ada tindakan yang masih pandang bulu gitu kan. Ya, jadi kalau law enforcement itu betul-betul dijalankan ya secara tegas tanpa pandang bulu ya, dengan sanksi yang betul-betul menjerahkan dan kalau perlu ya memang sangat berat gitu ya, karena ini betul-betul akan mencelakakan, membahayakan warga ya bila ada pelanggaran-pelanggaran baik itu di karantina ya maupun di banyak hal ya dalam hal penanganan wabah ya, tentang vaksinasi, tentang tes ya dan sebagainya. Ya, itu yang penting itu ya. Jadi artinya bahwa kita harus menjalankan regulasi ini dengan tadi tegas tanpa pandang bulu. Itu yang penting ya. Kalau kita masih ada perlakuan-perlakuan yang berbeda ya, atau kemudian tutup mata pada sebuah kasus ya yang sebetulnya itu sangat serius dan seterusnya, nah itu yang akan menjadi lubang-lubang selanjutnya yang ya tadi ya akan banyak orang yang akan melanggar gitu kan. Apa? Karena mereka tahu bahwa kalau melakukan pelanggaran tidak akan ada sanksi tegas. Jadi yang penting itu, Mbak. Oke. Mas Heri, seberapa serius kemudian laporan-laporan yang masuk? Saya tahu ini masuk ranah hukum, ranah kepolisian, tapi seberapa serius isu yang diterima oleh Satgas, laporan yang diterima oleh Satgas, adanya joki karantina atau hal semacam ini? Ya, Satgas kemarin menyebutnya Kasatgas sebagai blind spot ya. Jadi ada satu titik di mana pengawasan itu kemungkinan ada celah. Jadi yang kami terima beberapa laporan, misalnya titik ketika pelaku perjalanan keluar dari Garbarata atau masuk dari pesawat ke Garbarata. Kemudian juga ada laporan yang kami terima misalnya dari proses bandara ke hotel karantina atau wisma karantina untuk pekerja migran Indonesia kayak gitu. Nah, ini yang sedang terus ditelusuri melibatkan kepolisian maupun kemudian kita juga secara sistemik memperbaiki prosesnya. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan lebih sering merotasi misalnya petugas-petugas yang di lapangan dalam periode tertentu gitu untuk menutup dalam rangka untuk tour of duty maupun menutup celah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, bagaimana kemudian kita menindaklanjuti celah-celah penyimpangan ya tentu saja kita harus serahkan kepada aparat hukum yang berlaku dan memastikan karena memang proses karantina ini melibatkan multi lembaga ya dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara, pihak BUMN, Angkasa Pura, kemudian Kodam Jaya, Kementerian Kesehatan, PHRI,
dan Satgas tentu saja BNPB ini tentu menjadi hal yang harus kita pastikan, diantaranya ini untuk mencapai sebuah kesepahaman tentang perlunya kita menegakkan segala proses ini secara konsekuen, tidak ada kebocoran karena memang itu juga sangat berbahaya ya secara epidemiologi, karena itu bisa menjadi picu dari penularan yang tidak diperlukan, yang sebenarnya akan mencederai dari rencana besar kita melakukan karantina ini. Oke, baik. Sebagai penutup saya ke Pak Windu, ini kita kembali begitu ya memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita melihat bagaimana lonjakan kasus positif yang terjadi dalam beberapa hari di pekan ini saja sudah cukup luar biasa. Berbicara mengenai Omikron dan Delta, bagaimana proses inkubasinya dan kemudian laju penularannya. Sekali lagi ini untuk lebih membuat masyarakat lebih waspada, tapi tidak panik, Pak Windu. Ya. Jadi yang penting gini ya, kita harus tahu, masyarakat harus tahu ya, bahwa Omikron pasti akan melesat naik, ya. Tapi mudah-mudahan kan gini ya, Omikron ini di banyak negara ya, kita lihat dari pengalaman banyak negara yang sekarang sudah mengalami penurunan, itu mencapai puncak. Jadi artinya jarak dari saat dia mulai naik sampai mencapai puncak itu ada yang 25 hari seperti India, ya, tapi ada yang 35 hari, 38 hari, 40 hari, ada 60 hari. Dan kita sekarang sebenarnya sudah 30 hari lebih sedikit gitu. Ya mudah-mudahan paling tinggi atau paling lama adalah 60 hari. Ya, di negara lain ya banyak nggak sampai 60 hari sudah mulai turun. Ya. Dunia saja 35 hari. Ya, jadi 35 hari dia naik. Nah, jadi yang paling penting adalah pasti akan ada peningkatan kasus karena ini sangat menular. Tetapi tidak usah panik. Kenapa? Yang penting adalah semua masyarakat ya kalau kita mau menghindari tingginya kasus berarti tidak ada penularan kan harusnya. Maka prokes 3M gitu ya. Dan yang paling penting adalah jaga mereka yang berisiko tinggi untuk ketika tertular dia bisa bergejala berat. Yaitu siapa? Para lansia, para orang yang punya komorbid, para mereka yang obes kegemukan, itu tinggal di rumah, nggak usah pergi-pergi selama ini, ya, kecuali kalau yang sangat penting, sangat esensial, ya, baru keluar. Jadi selama kasus ini belum mencapai puncak, tuh tinggal dulu di rumah, ya. Dan vaksinasi lengkapi kalau sudah waktunya booster. Itu yang paling penting, ya, supaya kita terhindar dari rawat inap dengan gejala berat, ya, dan juga jangan sampai kita mengalami fatalitas itu, ya, jangan sampai fatal. Makanya lindungi mereka yang berisiko tinggi, ya. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo dan juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Terima kasih Mas Heri dan Pak Windu pencerahannya malam hari ini. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat.